text in audio. Jadi di dalam analisis data, baik itu di web mining, khususnya di text mining, itu ada teknik yang disebut dengan mengurangi dimensi dari sebuah data yang tujuannya adalah ingin meningkatkan akurasi dari analisis. Tentunya akurasi di sini kalau itu klasifikasi bagaimana nanti bisa mengklasifikasikan dengan benar. Jadi kalau misalkan 100 data yang diuji, mungkin 90 dari data itu benar. Jadi syukur kalau itu 100 dari data itu benar ditebak. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan akurasi itu adalah mengurangi dimensi. Artinya apa? Mengurangi dimensi itu mengurangi jumlah fitur, jumlah atribut atau ciri, sehingga tentunya akan mengurangi biaya komputasi. Selain meningkatkan akurasi, tentunya juga mengurangi biaya komputasi. Artinya proses untuk mengolah di komputasinya itu semakin cepat. Karena bekerja dengan 100 kolom, dengan 90 kolom tentunya akan lebih cepat 90 kolom. Nah, teknik apa yang digunakan di dalam melakukan reduksi dimensi, yaitu menggunakan teknik transformasi data. Salah satunya. Kemudian bentuk yang lain adalah seleksi fitur. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan reduksi dimensi dengan menggunakan teknik transformasi data dari banyak kolom menjadi sedikit kolom. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan menunjukkan data. Ya, ini data. Ini hasil dari pre-processing. Ini saya ambil dari untuk yang lalu. Ini di sini masih banyak ya, banyak di pre-processingnya itu mengandung kata-kata yang tidak jelas seperti aku ya. Ini adapun ya, adapun itu tentunya harus dimasukkan ke stop word. Adaptasi ini adalah, ini harusnya hilang, ini masuk di stop word. Nah, ini kalau ada seperti ini artinya ini tidak punya makna ya, adalah ini. Jadi nah, ini saya mengabaikan preprocessingnya, tapi saya akan melihat berarti di sini ada banyak fitur di sini. Ini fitur-fitur ini adalah fitur yang diekstrak dari kosakata yang muncul dari dokumen. Ini dokumennya adalah dokumen web, ya, berita olahraga. Jadi banyak di situ, banyak data yang ini yang muncul di sini adalah term frekuensinya, kemunculan setiap kata pada satu dokumen. Ya. Ini, jadi kemunculan kata setiap dokumen. Saya coba untuk memproses data ini. Jadi saya menunjukkan ini datanya. Ini. Nah, kemudian ini tadi data, ini data matriksnya tadi itu kemunculan data setiap, kemunculan kata setiap dokumen. Jadi kolom itu menunjukkan fitur atau kosakata yang muncul di dokumen yang Anda ekstrak. Kalau itu Twitter berarti kata-kata yang muncul di Twitter. Kemudian banyaknya baris ke bawah itu menunjukkan dokumen Twitternya ya. Saya kira ini kalau Anda mengerjakan tugas itu sudah paham dengan PDF-nya.
Ini TF-IDF yang dibentuk, bagaimana proses menghitung TF-IDF-nya, itu sudah pernah Anda lakukan. Nah, jadi intinya dari data atom frekuensi menjadi data TF-IDF atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF, atau itu gabungan dari local weights sama global weights, ya, local weights sama global weight. Kalau yang tadi term frekuensi adalah menunjukkan local weights-nya, seperti materi yang sudah saya upload di psikologi, ada beberapa teknik bagaimana merepresentasikan suatu dokumen. Jadi ada local weight sama global weights. Nah, ini gabungan dari local weight dengan global weights. Ada entropi, ya, itu Anda bisa lihat lagi di materi di psikologi terkait dengan representasi dokumen. Minggu yang lalu yang sudah saya taruh di psikologi. Nah, ini TF-IDF itu salah satu gabungan, bentuk gabungan bagaimana merepresentasikan suatu term, merepresentasikan dari satu fitur yang melakukan local weight sama global weight. Yang tadi term frekuensi itu local weights, kemudian yang IDF-nya itu adalah global weights, kemudian itu digabung local weights sama global weights. Nah, ini saya ambil data itu untuk dilakukan reduksi dimensi nantinya. Jadi kita bekerja dengan banyak fitur, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, ini ada 2128 fitur, ya. 2128 fitur. Artinya kita bekerja dengan banyak kolom. Jadi fitur tadi, kosakata yang muncul itu sebanyak 2128 fitur. Nah, tentunya ini akan memperberat komputasi. Selain itu juga akan berpengaruh terkait dengan akurasi. Jadi bukan berarti banyaknya kosakata yang Anda ekstrak itu diambil semua, karena ada istilah di analisis data itu kutukan dimensi, course of dimensionality. Artinya semakin banyak fitur, semakin banyak ciri, analisis datanya semakin kabur. Jadi ibaratnya kalau Anda disuruh membedakan atau disuruh mengklasifikasikan atau disuruh mengkelompokkan mahasiswa hanya 2 fitur cirinya, misalkan IPK sama berat badan, itu akan lebih mudah mengelompokkan berdasarkan 2 ciri itu. Artinya kemiripan dari mahasiswa satu dengan mahasiswa lain itu hanya dipandang dari 2 ciri, yaitu IPK Jadi dengan IPK sama misalkan tinggi badan, ya, atau berat badan, itu akan lebih mudah daripada Anda harus mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemiripan dari IPK, berat badan, tinggi badan, hobi, jenis kelamin, dan seterusnya. Itu akan lebih lama proses untuk mengelompokkannya, dan hasil pengelompokannya itu tentunya tidak sebaik dengan sedikit fitur, karena semakin banyak fitur itu semakin bingung. Artinya bingung di sini itu semakin kabur untuk mengelompok. Makanya dari banyak ciri tadi itu diambil ciri pentingnya, ya. Maka di dalam istilah di analisis data, istilahnya itu adalah seleksi fitur. Kalau hanya mengambil beberapa fitur, artinya dari banyak fitur yang tersedia, banyaknya ciri yang tersedia, banyaknya kosakata yang ada, hanya memilih kosakata penting yang nanti akan mencirikan atau menjadi ciri utama dari satu dokumen.
Jadi tidak semua kosakata itu menjadi ciri. Jadi diambil ciri-ciri pentingnya. Nah, itu istilahnya seleksi fitur. Nah, bagaimana dengan teknik transformasi data untuk mengurangi dimensi, mengurangi jumlah kolom, mengurangi jumlah atribut, itu dengan menggunakan teknik reduksi dimensi transformasi data. Ya. Jadi di sini jaga, jago, jaksa, jala, jalan yang merupakan kosakata yang muncul dari itu sebagai fitur. Ya. Ini sebanyak 2128 kosakata. Nah, tentunya itu sangat banyak sekali. Maka dengan menggunakan teknik reduksi dimensi dengan prinsipal component analysis, saya hanya mengambil misalkan 6 dimensi nantinya akan saya olah. Sehingga 6 dimensi itu nantinya datanya seperti ini. Jadi data yang 2128 itu digantikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 6 kolom. Ya, 6 kolom. 6 kolom itu menggantikan 2128. Ya. 2128. Jadi Anda bekerja dengan 6 kolom itu untuk dokumen 1, itu karakteristiknya sama dengan Anda 2128 fitur. Jadi ini karakter utamanya. Jadi ini sudah tidak menunjukkan kosakata, tetapi itu menunjukkan vektor ya. Ini menunjukkan vektor. Untuk menunjukkan vektor dari representasi data itu. Jadi kalau dinyatakan dalam prinsipal component analysis, ini sudah jadi vektor, bukan kosakata lagi. Jadi makanya di situ ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. Ini prinsipal komponen 1, prinsipal komponen 2, prinsipal komponen 3, prinsipal komponen 4, prinsipal komponen 5, dan prinsipal. Artinya ini ciri yang paling utama. Ya. Ciri yang paling utama. Ini jadi di sini banyak dikelilingi oleh data. Nah, ini maksudnya ya. Jadi U2 ini ada dua fitur ya. Ini dua fitur X1 dan X2. Ini dua fitur X1 dan X2. Jadi ada dua kosakata. Kemudian saya mentransformasi kosakata itu dalam ini ada koordinat X1 dan X2. Ada dua kolom X1 dan kolom X2. Ada kosakata 1, kosakata 2. Jadi misalkan ada kosakata 1 munculnya 10. Kosakata 2-nya misalkan 20. Itu di dokumen 1. Di dokumen 2 kosakata 1 10, kosakata 2 misalkan 30 dan seterusnya. Ini kalau di plotting berupa titik-titik. Kemudian saya mencari representasi dari vektor. Ini kan vektor. Vektor X1, ini vektor X2. Saya mencari vektor lain yang merepresentasikan data ini. Jadi datanya diproyeksikan dengan U1 dan U2. Maka ketika Anda lakukan reduksi dimensi, saya mengambil U1. Kenapa? Karena koordinat U1 itu banyak dikelilingi data daripada U2. Jadi datanya memanjang di sepanjang koordinat U1. Maka U1 itu sebagai prinsipal komponen utamanya. U2 itu setelah U1. Jadi kalau saya nyatakan di sini, di tabel ini, maka PC1 itu adalah representasi dari vektor yang baru dari 2128 tadi yang diwakili oleh 6 vektor. Jadi kalau diurutkan, ini yang paling banyak dikelilingi oleh data. Ini berarti vektor lain sudah bukan menunjukkan kosakata.
PC1, ini PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Itu urutan dari pentingnya ciri. Jadi pentingnya ciri. Ini kenapa ini muncul 6? Karena saya hanya memilih 6 vektor yang saya ambil. Ya. Sama dengan gambar tadi. Kalau saya mengambil dua-duanya, ya berarti tidak ada reduksi dimensi. Kenapa? Jumlah vektornya 2 diwakili oleh 2 vektor lagi. Itu berarti tidak ada pengurangan kolom. Nah, sekarang saya akan mengambil sedikit kolom. Artinya, kalau itu 2 berarti kurang dari 2. Maka di teorinya, reduksi dimensi tadi itu ini menunjukkan bagaimana saya membawa data X ya, yang sebanyak n kolom itu menjadi k kolom, di mana k kolom itu kurang dari n kolom. Artinya saya merubah data dari X ke Y dengan sedikit kolom, artinya k-nya kurang dari n. Yang awalnya sebanyak n kolom sekarang menjadi k kolom, artinya k-nya kurang dari n. Nah, data ini itu representasi dari data X, ya, data X. Jadi kalau datanya 85 kali 2128, maka nanti datanya itu 85 kali kolomnya sebanyak yang Anda inginkan. Kalau saya mau mengambil cuma 9 kolom, berarti 85 kali 9 kolom. Artinya 2128 tadi itu berkurang menjadi sedikit kolom. Ya, itu teknik reduksi dimensinya. Ya. Jadi satu pendekatan, jadi ini teorinya, reduksi dimensi, satu dengan dimensi yang tinggi, dan mengurangi dimensi. Memproyeksikan atau mentransformasi dari data dimensi tinggi ke dimensi yang tinggi. Artinya dimensi itu banyaknya fitur, banyaknya atribut, banyaknya kosakata yang muncul dalam satu dokumen. Maka saya mentransformasinya menjadi sedikit bukan menjadi kosakata, menjadi sedikit kolom. Jadi kosakata itu nanti ditransformasi menjadi kolom lain yang namanya bukan kosakata lagi, tapi prinsipal komponen. Yang tadi saya tunjukkan PC1, PC2, PC3 sampai PC6. Kalau Anda ambil semua berarti ada PC1, PC2 sampai PC 2128. Berarti tidak ada pengurangan dimensi. Saya mengambil hanya 6 dimensi utamanya, maka kolomnya menjadi 6 dimensi. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi Y, transformasinya Y sama dengan U kali X, ya, U kali X. Ini di pengenalan pola, di pembelajaran mesin, insya Allah itu dikasih, ya, bagaimana Anda mentransformasi data supaya menjadi sedikit data. Jadi U ini adalah matrik transformasinya, X itu adalah data aslinya, Y data setelah ditransformasi. Nah, data Y tadi itu cirinya sama dengan data X, karena hanya ditransformasi kayak tadi. Berarti ciri dari data itu masih ada di data Y. Jadi X dengan banyak dimensi itu ditransformasi menjadi sedikit dimensi dengan datanya menjadi data Y. Tujuannya adalah bagaimana data itu berkurang dimensinya, ya, tapi mempertahankan ciri atau variansi dari data. Tentunya ada loss information dari pengurangan dimensi itu. Nah, berapa banyaknya data yang harus dipertahankan itu ranah pada saat Anda melakukan analisis. Jadi Anda nanti Anda kurangi 1 kolom, Anda kurangi 2 kolom, sampai perubahan kolom tadi itu menambah akurasi
dari sebuah analisis data. Ya. Jadi kalau semakin banyak reduksi dimensinya, ya tentunya tidak serta-merta itu meningkatkan akurasi, tapi bisa jadi itu downgrade. Kenapa? Terlalu banyak data yang dihilangkan, ya, sehingga bukan menambah akurasi, malah tambah mengurangi akurasi. Kenapa? Karena terlalu banyak Anda mengurangi dimensinya. Maka pada saat Anda mengurangi dimensi itu sedikit demi sedikit, ya, sehingga nanti akan mendapatkan pada saat berapa dimensi akurasi itu dicapai dengan akurasi yang paling tinggi. Jadi tujuannya adalah bisa itu atau reduksi dimensi yang lain seperti itu. Ini mungkin saya tidak menjelaskan rumusnya ini, ya. Rumusnya ini ada di aljabar linear untuk proses transformasi, ya. Prinsip hanya ini istilah eigenvalue, eigenvektor itu dipelajari di aljabar linear. Ada eigenvalue, nanti Anda bisa lihat lagi di aljabar linear bagaimana Anda menghitung eigenvalue sama eigenvektor. Ini review lagi, hanya review saja. Lambda I min A, I-nya itu matrik identitas, lambdanya adalah eigenvalue, V-nya adalah eigenvektor. Lambda sama V ini eigenvalue, yang V adalah eigenvektor. Jadi tujuannya menemukan eigenvalue sama eigenvektor, sehingga nantinya Anda mengambil nilai eigenvalue yang paling besar, pasangannya eigenvektor. Jadi seperti ini, ya. Saya mendapatkan nilai eigennya ini 3, maka dapat eigenvektornya ini, ya. Jadi eigenvektor itu berpasangan dengan eigenvalue. Ini contoh saja. Ini algoritmanya. Ini algoritmanya. Ini algoritmanya. Jadi mencari rata-rata dari fitur. M itu banyaknya data. Ini berarti I sama dengan 1 sampai dengan ini, berarti mencari rata-rata setiap fitur, mengurangi data dengan rata-ratanya, kemudian membentuk matriks baru A yang sudah dilakukan proses, ini namanya proses centering. Jadi menjadikan data itu menjadi data yang stasioner, artinya setiap fitur dikurangi rata-rata, itu istilahnya whitening, pemutihan, atau stasioner atau stasionerisasi. Jadi P1, P2, PM itu adalah data yang sudah dilakukan whitening atau pemusatan data. Kemudian dibentuklah matrik kovarian. Artinya matrik kovarian itu adalah matrik A kalikan A transpose. Jadi A kali A transpose itu adalah matriks kovarian. Nah, dari matrik kovarian itu Anda cari eigenvalue sama eigenvektornya. Tentunya kalau di scikit-learn tinggal masukkan data matriks C-nya. Jadi A transpose itu Anda masukkan dengan fungsi singular value decomposition, nanti ketemu eigenvalue sama eigenvektor. Nah, ini pasangannya lambda 1 dengan U1, lambda 2 dengan U2. Artinya lambda 1 nilai yang paling besar itu pasangannya dengan U1. U1 itu adalah suatu vektor yang menjadi prinsipal komponen. Artinya di vektor itu banyak dikelilingi data. Bisa dikatakan sebagai koordinat baru dari satu data yang dikelilingi oleh banyak data.
Ini teorinya, ya, yang tadi prosesnya tadi itu. Nah ini spektrum. Ini matriks U yang diambil tadi itu dikalikan dengan X min X. Jadi X data aslinya, ini X rata-ratanya dikalikan dengan matriks U, matriks transformasinya menjadi data baru. Di mana data baru itu dimensinya sudah berkurang. Artinya lebih kecil dari dimensi data aslinya. Itu teknik mengurangi dimensi dari sebuah data. Jadi yang data tadi, ya, untuk mendalaminya Anda bisa cari referensi terkait dengan teknik reduksi dimensi prinsipal component analysis. Hanya saja di sini pemahamannya bagaimana jumlah kosakata yang banyak tadi itu menjadi sedikit atau menjadi sedikit kolom, ya. Karena kosakata yang ada di matriks DF-IDF-nya itu kan banyak sekali ini. 2000 ini sebanyak 2128, ya, menjadi 2128 data, ya. Ini 2128 gitu, ini. Jadi ke bawah. Nah ini, kalaupun kalimat kami, kamu, kandang itu kata-kata yang muncul di dokumen. Kasta, kategori, kawak, ini sebenarnya ini sudah tidak masuk, ya, kalau itu dilakukan stop word. Jadi dihilangkan ini, kata hubung itu sudah nggak ada. Ini belum di pre-processing kayaknya ini. Jadi pada saat pre-processing reduksi dimensi itu Anda harus sudah melakukan stop word, ya. Melakukan stop word artinya menghilangkan kata-kata yang tidak penting, ya, tidak punya makna di dalam substansi dokumen. Ke, kata hukum, dan itu tidak perlu dimasukkan. Itu masuk kategori stop word. Maka nggak perlu. Kenapa kalau itu dimasukkan? Menjadi fitur, ya. Menjadi fitur. Harusnya tidak 2128 kalau ke-nya dihilangkan. Itu harusnya jadi 2127. Ya. Jadi pre-processingnya itu betul-betul dilakukan. Ini coba saya lihat lagi. Termasuk kata-kata yang tidak baku itu, nah ini can. Ini can itu apa? Tidak punya makna ini. Ini harusnya hilang. Kalau ini hilang menjadi 2106. Ini kepada, ini kepada, ini harusnya stop word, harus hilang. Jadi stop word itu memang kendala di pre-processing itu sangat banyak, ya. Salah satunya slang word, kata-kata yang tidak baku. Kan tadi bisa jadi kena, ya, nulisnya juga. Makanya ekstraksi informasi di media sosial itu lebih sulit dibandingkan dengan ekstraksi dokumen formal seperti tugas akhir, karena di situ sudah menggunakan data baku. Ini keteter, ini bahasa keteteran, keteter apa nggak tahu ini, keteter apa keteteran. Harusnya ini mungkin kalau ini ya nggak jelas ini kata yang ketua khas khawatir ki. Nah, ki ini apa? Harusnya hilang, ya. Ini super, kira, kiri, kirim, kisah, kita. Nah, ini kalau dihitung semua itu sebanyak 2128 kosakata dari kumpulan dokumen yang Anda kumpulkan. Jadi kumpulan dokumen yang Anda crawling itu dapatnya ini. You itu apa? Yang ini nggak ada ini. Harusnya ini kata hukum itu sudah masuk stop word. Jadi yang Anda lakukan di pre-processing, di text mining untuk
dokumen teks dari web itu juga memperlakukan stop work, sehingga data-data yang tidak penting itu harus hilang sebelum menjadi ciri pada ini juga dihitung kalau masuk ke sini sudah dijadikan sebagai data matrix. Kalau sudah dimasukkan ke data matrix seperti ini, kemunculan di sini ya. Ini ikut terhitung juga. Jadi kemudian jadi data. Jadi sebelum masuk sebelum dilakukan proses TF-IDF-nya itu berarti Anda harus bersihkan, cleansing data dulu. Cleansing data yaitu masuk reprocessing dari analisis data. Jadi membersihkan data yang tidak baku, kata yang tidak penting itu harus hilang dulu sebelum dinyatakan sebagai data matrix. Nah, ini data matriksnya masuk sehingga nanti dihitung juga TF-IDF-nya. Seharusnya tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena sudah hilang pada cleansingnya, stop work-nya. Sudah nggak masuk kata kepada itu sudah nggak masuk. Nah, setelah dilakukan TF-IDF seperti ini. Ya, nah, ini TF-IDF. Maka ketika TF-IDF itu data kita. Nah, data kita yang akan dilakukan proses berikutnya, akan dilakukan data modeling, pemodelan datanya. Gimana cara memodelkan datanya? Itu berhadapan dengan 2128. Masuk ke dan kepada tadi masuk. Padahal sebenarnya itu tidak punya makna. Sehingga harus dilakukan di stop work. Ya. Nah, karena kita masih berhadapan dengan banyak data, maka dilakukan proses reduksi dimensi. Menjadikan data itu menjadi sedikit kolom. Menjadi sedikit kolom, ini datanya. Ini data yang sudah dilakukan. Nah, ini data yang tadi 85 baris dengan 2128 sekarang menjadi 85 baris 6 fitur. Nah, ini yang akan dilakukan. Nah, ini kalau seperti ini berarti data ini sudah siap untuk dimodel. Jadi data ini sudah siap dimodel. Berarti Anda bekerja dengan 6 kolom, bukan 2128 kolom pada saat Anda melakukan modeling. Modelingnya apa? Sambil contoh K-mean clustering. K-mean clustering itu adalah salah satu teknik untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kemiripan dari satu data. Kalau tanpa reduksi dimensi, K-mean itu ya, K-mean clusteringnya itu langsung masuk ke sini ya. Misalnya ini tidak perlu sini, berarti datanya itu ke sini. K-mean clustering, unsupervised, K-mean ke sini. Berarti data itu langsung ke sini. Ya. Ini Anda bekerja dengan jadi data itu Anda lakukan di 2108 kolom. Nah, kalau ini Anda bekerja dengan data ini bekerja dengan 2108 kolom. Kalau ini bekerja dengan
6 kolom. Ya, 6 kolom. Hasilnya itu tentunya sama karakteristiknya, ya. Karakteristiknya sama dengan bekerja dengan 6 kolom dengan 2100. Kenapa? Karena 6 kolom itu merupakan ciri utama dari 2128 kolom. Jadi ibaratnya dikompres, ya. Kompres. Ya. Jadi Anda bisa bekerja mengurangi, masih nampak gambarnya. Jadi kalau misalkan ada foto, ada gambar, image, ada kompres, masih kelihatan karakteristik. Walaupun ukuran memorinya itu semakin kecil, tetapi ciri dari gambar itu masih nampak. Jadi ada gambar. Makanya PCA itu bisa digunakan untuk kompresi data. Kompresi data itu bagaimana menghilangkan data-data yang tidak penting, tapi masih menyimpan ciri dari data itu. Jadi konsepnya bagaimana 2128 kolom tadi itu dimampatkan menjadi 6 kolom menjadi ciri utama dari 2128. Baru dilakukan analisis data modelingnya atau melakukan pemodelan datanya. Nah, jadi pemodelan datanya menggunakan coming clustering. Jadi mengelompokkan data sehingga hasil pengelompokannya seperti ini. Nah ini. Jadi data 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk ke klaster 28. Nah ini berarti 12, data dokumen ke-12 masuk ke klaster 2. 11 itu klaster 1. Kalau itu ada klaster ini, jadi berapa klaster ini? Ini saya klaster menjadi 3 klaster ya. Berarti ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 atau klaster 0 di sini ya. Ini klaster nama klasternya klaster 1. Iya, klaster 1, klaster 2 sampai klaster 3. Berarti Anda melakukan klaster 1, klaster 2, klaster 3 itu didasarkan pada 6 kolom. Ya, 6 kolomnya PC1, PC2 sampai PC6. Tetapi kalau Anda tidak lakukan reduksi dimensi, Anda melakukan clustering itu dengan 2128 kolom. Ya. Bayangkan, coming clustering itu ini. Nah, ini coming clustering, menghitung jarak. Nah, ini jarak. Ya, ini jadi variabel 1, variabel 2 itu adalah fiturnya. Kalau Anda punya ini individual 1, individual 2, individual 3 itu adalah objeknya. Jadi kalau misalkan in dokumen 1 punya kosakata 1, kosakata 2, itu enggak masalah. Tapi kalau ininya sebanyak 2128, berarti Anda harus membandingkan ini dikurangi, ini dikurangi, variabel 3-nya sampai variabel 2128. Anda akan kurangi itu. Kenapa? Karena konsepnya kan mencari jarak, ya. Jarak. Anda lihat lagi coming clustering itu seperti apa. Jadi coming clustering itu kan proses mengelompokkan data itu ada di data mining. Bagaimana mengelompokkan data berdasarkan apa namanya kemiripan. Kemiripan data itu semakin kecil jaraknya itu semakin mirip. Artinya selisih dari masing-masing fitur itu semakin kecil, berarti itu semakin mirip. Misalkan 1, 2 itu didapatkan jarak ketika dibandingkan variabel 1, variabel 2 sampai variabel 2128 misalkan 0,3. Individu 1 dengan individu 3 misalkan itu 0,5. Maka individu 1 itu mirip individu 2. Ya, karena jaraknya lebih kecil dibandingkan dengan individu ketiga. Harus membandingkan setiap variabel atau setiap ciri dikurangi. Nah, semakin banyak 2128, kalau itu misalkan 1 detik, Anda butuh 2128 detik misalnya. Padahal 2128 kolom tadi itu bisa diwakilkan dengan 6 kolom. Bisa diwakilkan dengan 6 kolom, berarti menghitungnya lebih cepat, yaitu 6 detik. Tapi hasilnya sama. Ya. Itu reduksi dimensi.
Jadi konsep utama dari reduksi dimensi adalah mengurangi jumlah dimensi. Tadi dari sisi komputasinya lebih murah atau proses analisisnya lebih cepat. Dari sisi akurasinya itu akan menambah akurasi. Kenapa? Semakin banyak fitur yang dibandingkan, itu semakin ambigu analisisnya, ya. Jadi kami clustering saya kira ada di data mining, kemudian ini mungkin PCA-nya ya yang belum. Jadi PCA-nya nanti bisa Anda dalami konsepnya. Di sini saya hanya memberikan konsep globalnya bagaimana mengurangi jumlah kolom menjadi sedikit kolom dengan teknik reduksi dimensi. Karena teknik reduksi dimensi itu banyak sekali ya. Ada independent component analysis, kemudian ada linear discriminant analysis, ya, ada principal component analysis, kemudian ada information gain, kalau itu seleksi fitur, reduksi dimensinya. Jadi teknik transformasi data itu banyak. Bagaimana mentransformasi data menjadi data baru sehingga data tadi itu semakin sedikit fiturnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Karena secara global itu paling tidak sudah menyangkut bagaimana menganalisis data mulai dari crawling, kemudian melakukan pre-processing, kemudian tadi ada modeling, K-means clustering, dan itu sudah dipelajari di data mining. Kemudian ada transformasi data untuk mereduksi dimensi. Maka kemudian ada ekstraksi ekstraksi kalimat penting atau ringkasan. Kemudian ada analisis terkait dengan analisis network, ya. Jadi intinya Anda sudah melakukan proses crawling sampai melakukan proses modeling yang saya contohkan tadi itu. Maka untuk melihat hasilnya itu saya minta nanti Anda membuat satu blok menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan mulai dari pre-processing, mulai dari proses crawling, kemudian ada proses pre-processing, kemudian ada modeling, ya. Di pre-processing ada tambahan tadi reduksi dimensi, ya. Yang di modeling Anda bisa menggunakan modeling untuk supervise atau pengelompokan dokumen atau mengklasifikasikan dokumen. Anda bisa menggunakan data media sosial untuk mengklasifikasikan terkait dengan opini di media sosial. Kemudian Anda bisa juga melakukan klasifikasi terkait dengan dokumen. Misalkan Anda bisa membedakan mana kategori olahraga, mana kategori pendidikan, ya, dari satu dokumen web. Ya. Itu Anda tulis dalam satu blog, ya, dan Anda upload di GitHub. Ya, Anda bikin GitHub page. Anda bikin GitHub page, kemudian Anda upload konten dari mulai proses bagaimana melakukan crawling, Anda tulis bagaimana melakukan pre-processing, Anda tulis bagaimana melakukan modeling, sampai menghitung akurasi. Supaya ada keseragaman template, ya, Anda menggunakan saya
Ya, ini Anda jadikan ini. Ini Anda pakai ini. Anda pakai template mkdoc material boilerplate ya untuk menulis konten dari web mining ya, mulai dari proses crawling, kemudian ada pre-processing sampai modeling Anda tulis di situ. Itu penilaian untuk UAS ya. Nanti ada waktu 2 kali pertemuan lagi, nanti saya review minggu depan apa yang Anda tulis, kemudian perbaikan apa. Nanti saya akan lihat plagiat apa tidak dari hasil yang Anda tulis. Jadi Anda menggunakan template mkdoc material boilerplate. Anda buat blognya atau website statusnya yang seperti ini. Ya, seperti mungkin saya pernah ngajarkan di statistik dulu untuk angkatan ini. Tulis di sini, nanti ketentuannya nama pertama, underscore, 2 digit pertama itu adalah angkatan, dilanjutkan dengan 4 digit pertama NPM. Jadi 2 digit angkatan, misalkan angkatan 19, dilanjutkan dengan 4 digit terakhir dari NPM. github.io. Ada pertanyaan? Nama pertama, underscore, angkatan, 4 digit terakhir, NPM, github.io. Itu untuk ketentuan dari blognya, nama blognya. Ya, ada pertanyaan? Lalu untuk memastikan hanya nanti habis ini saya kirim ya. Baik Bapak. Oke, untuk sementara itu dulu silakan presensi kehadiran